kita pimpin dulu. Doa sama-sama. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa aja? Ramanya apa? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke. Jadi untuk hari ini kita masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Pernah nggak kalian perhatikan wajah teman sebangku kalian? Coba lihat dulu wajahnya. Coba kalian perhatikan masing-masing wajah teman kalian. Yuk silakan. Sudah dilihat wajah temannya? Dari wajah teman kalian yang sudah kalian perhatikan, apakah ada perbedaan karakteristik dari wajah teman kalian yang kalian amati dengan wajah kalian sendiri atau wajah teman yang lain? Beda nggak? Beda. Mengapa berbeda? Ada yang mau bantu jawab? Oke, silakan. Saya Bu, hal tersebut terjadinya karena adanya faktor internal dan eksternal. Internalnya yaitu dari genetik dan eksternalnya itu karena ada perubahan fisik. Ada lagi yang mau menambahkan? Karena dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, didikan orang tua, dan pergaulan yang berbeda. Oke, dari dua pendapat teman kalian tadi itu sudah benar. Jadi mengapa tadi saya minta kalian memperhatikan karakteristik teman-teman yang ada di kelas ini? Itu nanti akan masuk ke pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi di dalam klasifikasi itu ada yang namanya perbedaan-perbedaan karakteristik dari setiap makhluk hidup. Nanti yang akan kita pelajari yang pertama, apa sih yang dinamakan dengan klasifikasi atau pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat yang didapat kita mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup tersebut. Kemudian yang ketiga nanti memahami sistem klasifikasi, ada beberapa sistem klasifikasi. Kemudian kalian dapat mengelompokkan makhluk hidup tersebut ke dalam klasifikasinya sesuai sistem klasifikasi. Kemudian yang kelima nanti kalian dapat membuat herbarium tumbuhan kering. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kalian bisa mempresentasikan hasil herbarium tersebut di depan kelas bersama teman-teman kalian. Sebelum masuk ke materi, silakan perhatikan gambar di papan tulis. Sudah kelihatan yang belakang? Ya. Ada gambar apa aja? Ya. Oke. Dari gambar ini, apakah ini masuk ke dalam materi klasifikasi makhluk hidup? Mengapa? Karena berbeda. Siapa yang bisa jawab? Karena jenisnya berbeda. Ya, benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan. Saya, petai, terong, dan tomat itu termasuk sayur-sayuran. Sedangkan jambu biji dan jambu
air, termasuk buah-buahan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari dua pendapat tadi. Jelas kalau dari gambar berbeda ya. Pengelompokannya juga berbeda. Kalian pernah ke pasar? Pernah ketemu ini? Terong? Oke. Tomat? Jambu? Nah, kalau di pasar tumbuh-tumbuhan atau sayur-mayur, buah-buahan serta lauk pauk digabung enggak penempatannya? Ya, digabung tidak penempatannya? Letaknya digabung tidak? Tidak. Mengapa? Saya Bu, karena agar pembeli bisa mudah membeli barang tersebut, supaya dia bisa membedakannya, terus agar dia bisa mudah mencarinya. Baik, terima kasih. Itu jawabannya udah mendekati. Jadi kalau di pasar sayuran, buah-buahan, lauk pauk itu memang dibedakan tempatnya, atau bisa jadi lapaknya juga berbeda, benar nggak? Ya, lapaknya berbeda. Yang jual ikan misalnya di tengah, yang jual sayur di tepi-tepi, ya kan? Nah, atau yang jual buah di lapak tersendiri. Hal itu masuk ke dalam pembahasan kita, itu masuk ke dalam klasifikasinya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk lauk pauk ayam, ya kan? Agar mudah diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis dari sayur-mayurnya, buah-buahannya, jenis lauknya tersendiri. Misalnya lapak ayam di khusus bagian ayam, ya kan? Kemudian lapak ikan laut dengan ikan sungai. Biasanya di satu lapak tapi beda kelompoknya. Misalnya kanannya ikan laut, kirinya ikan sungai. Atau sebelahnya bisa jadi jual kepiting, jual udang dan sebagainya. Jarang sekali di pasar kita temui itu yang jadi satu lapak digabung semua, di situ ikan, di situ udang, jarang kan? Pasti sudah dikelompokkan. Tujuannya apa? Agar memudahkan kita untuk mencari. Kalau di pasar mencari dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Misalnya kita lagi mencari ikan, ikannya ikan apa? Misalnya kita perlunya ikan laut, berarti kita harus cari ke lapak ikan. Masa kalau mau beli ikan carinya di lapak ayam itu kan tidak mungkin kan? Apalagi ke lapak sayuran, itu lebih tidak masuk akal lagi. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Baik, setelah ini akan saya tampilkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Silakan nanti diperhatikan sebentar penjelasan dari materinya. Adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biolgasik. Nah, gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi kelas 10 SMA, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua kita akan membahas mengenai tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga kita akan membahas mengenai sistem tata nama makhluk hidup. Yang keempat perkembangan sistem klasifikasi. Dan yang terakhir identifikasi makhluk hidup. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang klasifikasi, maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu ya, apa sih klasifikasi itu? Nah, jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki. Anak-anak, silakan perhatikan video klasifikasi makhluk hidup berikut. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biolgasik. Nah, gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kakak membahas materi kelas 10 SMA, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Oke, langsung aja yuk kita bahas.
Cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua kita akan membahas mengenai tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga kita akan membahas mengenai sistem tata nama makhluk hidup. Yang keempat perkembangan sistem klasifikasi. Dan yang terakhir identifikasi makhluk hidup. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang klasifikasi, maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu ya, apa sih klasifikasi itu? Nah, jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan. Nah, manfaat dari klasifikasi adalah yang pertama, akan mempermudah kita dalam mempelajari objek kajian biologi yang sangat beragam. Jadi, adik-adik kan tahu ya bahwa biologi itu kan mempelajari makhluk hidup dengan segala aspeknya. Jadi manfaat mempelajari klasifikasi yang tadi saya jelaskan, mempermudah kita mempelajari objek kajian biologi. Objeknya tadi contohnya hewan, kita identifikasi. Kemudian yang kedua mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme. Nah, kalau kita lihat tadi contohnya ayam, hewan masuk ke dalam jenis apus, ada kemiripan nggak dengan contoh lain sepertinya burung atau bebek? Ada kemiripan nggak? Apa yang mirip? Ya, terus? Bisa? Bang, ada lagi? Bertelur. Ada lagi? Betul, memiliki paruh. Ada lagi? Ada lagi? Kakinya 2. Kemudian bisa terbang. Punya paruh. Kemudian bertelur. Mirip kan antara burung dengan ayam. Nah, jadi dari kemiripan ini kita mengetahui, oh, di antara dua hewan tersebut memiliki hubungan kekerabatan. Kenapa? Karena adanya persamaan. Sampai di sini paham manfaatnya mempelajari klasifikasi? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua kita juga ini adalah sistem klasifikasi yang dikemukakan pertama kali kaki awalnya. Nah, biasanya berdasarkan persamaan morfem. Jadi yang tentunya itu biasanya bukan tapi artificial. Nah, sistem klasifikasi ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus untuk Bapak Taksonomi. Nah, sistem klasifikasi ini merupakan sistem bunyinya atau pada tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk tanaman hias karena bunganya itu cantik dan berwarna. Tadi pembahasannya tentang dasar-dasar klasifikasi. Ada dua dasar klasifikasi. Yang pertama klasifikasi secara alami. Yang kedua, kalau alamiah contohnya apa? Pohon kelapa dengan apa tadi? Kenapa pohon kelapa? Karena memiliki batang yang kokoh. Itu secara alami. Klasifikasinya berdasarkan jenis batang pohon, kokohnya batang. Ada diklasifikasikan tumbuhan perdu dan tumbuhan. Lagi sini jenisnya tomat dengan batang yang lemah. Misalnya tadi pohon itu termasuk tumbuhan perdu seperti pohon kelapa. Kalau tomat masuk ke jenis tumbuhan dengan batang yang lemah tadi. Kemudian klasifikasi buatan itu biasanya dibuat berdasarkan manfaat. Contohnya tadi apa? Jahe masuk ke dalam kelompok obat-obatan atau ada lagi contohnya kunyit ya, berarti dia kunyit jahe masuk dalam kelompok obat-obatan. Kalau mawar, melati, kalau misalnya
dalam jenis apa? Sayuran. Buah, sayur? Sayuran. Ya, Mas. Kalau tomat, terong masuk ke dalam sayur Kemarin di awal sudah kita bahas tomat, terong, apa lagi lagi? Kalau berdasarkan sistem klasifikasi buatan berdasarkan manfaatnya, tomat, petai, dan juga terong termasuk ke dalam klasifikasi manfaatnya sebagai sayur Kalau apel, pisang, mangga, manfaatnya untuk buah-buahan. Oke, lanjut ya. Ketiga, ada sistem klasifikasi filogenetik. Nah, sistem klasifikasi dari organismenya gitu ya. Nah, jadi nanti untuk sistem klasifikasi filogennya. Kemudian yang terakhir ada sistem klasifikasi modern. Nah, sistem klasifikasi ini sama seperti filogenetik. Bedanya kalau yang modern itu berdasarkan hubungan kekerabatan, kemudian ada ciri genosom serta ciri genomnya. Jadi ada tambahannya yaitu ciri genom. Selanjutnya setelah klasifikasi alami, kemudian klasifikasi buatan, ada yang namanya klasifikasi filogenetik. Kalau filogenetik seperti yang tadi di awal saya kasih contoh, jenis unggas, apes, unggasnya apes. Hewannya punya kaki, terus bertelur, apa lagi? Bisa terbang, apa lagi? Punya apa? Nah, kalau paruh kaki dua itu masuk ke morfologi. Melihat persamaan morfologi. Tadi morfologi antara burung dan ayam, atau ayam dan bebek, ya kan? Ayam burung atau burung dengan bebek. Sama-sama kakinya dua. Sama-sama punya apa? Paruh. Sama-sama bisa terbang. Kemudian dari fisiologi itu secara fisik dalamnya, cara berkembang dia dengan cara bertelur. Anatomi dan ekologi itu lingkungan hidupnya. Kemudian ada lagi yang terakhir, klasifikasi modern. Nah, berdasarkan hubungan kekerabatan, ciri-ciri atau kromosom atau ciri-ciri biologi. Oke, setelah memperhatikan video yang ditayangkan tadi, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Jadi sebelum bagi kelompok, saya akan jelaskan sedikit kegiatan kita ini nanti membuat proyek herbarium tanaman kering atau tumbuhan kering yang akan kalian kerjakan secara kelompok di rumah. Nanti prosesnya kalian buat video dan kalian laporkan kepada saya lewat WA grup kelas. Bisa? Bisa. Oke. Silakan kalian bagi kelompok. Kelompoknya diacak ya. Jangan kelompok yang itu aja. Silakan kalian bagi kelompok. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya. Kemarin kan sudah dibagikan kelompoknya ya. Jadi 6 kelompok. Nah, silakan gabung dengan teman-teman kelompoknya. Sudah dapat LKPD semua? Sudah. Oke, silakan kalian perhatikan LKPD-nya. Silakan perhatikan LKPD-nya. Sudah diperhatikan? Sudah dilihat? Sekarang kalian dalam kelompok silakan berdiskusi. Diskusinya tentang
membuat herbarium. Di situ ada tabel kan? Kemudian kalian diskusikan bahan dan alat apa saja yang diperlukan untuk pembuatan herbarium. Kemudian persiapan apa saja yang kalian perlukan untuk membuat herbarium. Bisa? Bisa. Oke, silakan diskusi. Dalam kelompok kita buat kesepakatan dulu untuk pengerjaan proyeknya. Tadi sudah selesai diskusi kan? Sekarang kita buat kesepakatan proyek ini dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Berarti harus selesai pada pertemuan berikutnya. Deal ya? Oke. Nanti pertemuan berikutnya kita langsung presentasi. Kelompok yang duluan mengumpulkan video itu yang akan presentasi. Bisa ya? Baik, sebelum masuk ke presentasi kelompok, jadi kita lihat dulu sama-sama laporan pembuatan herbarium dari kelompok 1. Bisa sama-sama menyimak ya? Ini hasil pengerjaan dari kelompok 1. Cara membuat herbarium kering dari tanaman. Di sini saya menggunakan Manontan sebagai sampelnya. Nama latinnya itu Ageratum conizoides L. Berikut adalah cara menyetrikanya. Siapkan lem dan kuas. Di sini saya menggunakan lem cair bening dan aplikatornya adalah menggunakan kuas. Baik, setelah tadi hasil kerjaan dari kelompok 1, kemudian kelompok 3 juga sudah mengumpulkan videonya ke saya. Kelompok 2 saya tunggu ya. Ya, Bu. Kita sama-sama melihat hasil dari video dari kelompok 3. Sama-sama perhatikan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 3 akan membuat video herbarium tanaman kering. Tadi setelah kita tayangkan video dari kelompok 1, untuk kelompok 1 yang ingin saya tanyakan, prosesnya itu secara berurutan bisa dijelaskan? Kelompok 1? Itu akan saya jelaskan bagaimana saya membuat herbarium dan kelompok kami membuat herbarium. Jadi kami pertama-tama memilih tanaman yang sesuai kesepakatan yang telah kami diskusikan kemarin. Setelah itu, setelah selesai
memilih tanaman, kami bersihkan tanamannya. Setelah itu kami pilah-pilah sesuai dengan jenis-jenisnya, maksudnya seperti akar di mana, bunga di mana, dan daun di mana. Dengan cara disetrika, yaitu tadi kami masukkan ke dalam kertas folio, terus kami setrika hingga dia agak sedikit kenyal dan kering. Setelah itu kami tempel menggunakan itu saja dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas penjelasan dari proyek yang sudah diselesaikan. Selanjutnya saya ingin penjelasan dari kelompok 3. Seperti video yang tadi sudah kita tampilkan, saya ingin mendengarkan langsung bagaimana proses kalian membuat herbarium hingga jadi herbarium sesuai yang sudah kalian tampilkan di video tadi. Silakan untuk kelompok 3. Sudah mulai. Baik, setelah kami melakukan diskusi kelompok, yang pertama itu persiapan pada tanggal 13 November 2023, itu kami menentukan tumbuhan, alat dan bahan, serta cara kerjanya. Yang kedua, kami melakukan pelaksanaan atau pembuatan herbarium pada tanggal 14 November 2023. Di situ kami mencari tanaman, membersihkan tanaman, melakukan pengeringan, ditimpa dalam buku, dan pemotongan tanaman. Yang ketiga yaitu penempelan tanaman pada 16 November 2023, dan yang terakhir adalah presentasi pada hari ini. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah menyampaikan secara singkat proses dari pembuatan herbarium ini. Walaupun tadi sudah kita saksikan video pembuatannya, tapi saya tetap harus mengklarifikasi kepada kalian untuk kelayakan pembuatan proyek herbarium tumbuhan kering ini. Harapan saya sesuai dengan video, tahapan yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan proses-proses pembuatan herbarium tersebut. Baik, selanjutnya kita langsung ke presentasi kelompok. Dipersilakan untuk kelompok yang duluan memberikan atau mengumpulkan video laporannya kepada saya, itu kelompok 1. Nanti diteruskan kelompok 3, kemudian kelompok 4, kelompok 2, dan seterusnya sampai kelompok terakhir. Untuk kegiatan selanjutnya silakan kelompok 1 sesuai kesepakatan kita. Kelompok yang duluan mengirimkan video itu yang akan tampil pada presentasi hari ini. Silakan kepada kelompok 1, kelompok selfie dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil herbarium kami. Perkenalkan, nama saya Raffi Sanjaya. Nama saya Selvi. Nama saya Jumri Kayulandia. Nama saya Saiful. Langsung saja penjelasan kepada herbarium yang pertama. Di sini ada aglonema, nama lainnya yaitu aglonema. Nama lainnya familinya yaitu Araceae, genusnya Chinese Equipments, spesiesnya aglonema. Kami melakukan pengambilan sampel pada tanggal 13 November 2023. Tanggal pembuatannya yaitu pada hari yang sama, 13 November 2023. Lalu dengan menggunakan sendiri. Nama tambahannya yaitu Baryonta, nama latinnya Andrea.
kelompok lain ada yang mengasih saran dari kelompok kami? Silakan kelompok lain yang akan memberikan komentar atau saran pada kelompok 1. Saya Bu. Jadi komentar dari kelompok kami yaitu herbariumnya sudah bagus. Cuman sedikit saran, herbariumnya diseragamkan seperti di bingkai yang di tengah itu. Sebaiknya latarnya disamakan dengan yang di tengah itu. Latarnya warna putih supaya kelihatan lebih bagus, bersih dan rapi. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan saran dan masukan untuk kelompok yang tampil di depan. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi saran yang diberikan oleh kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih atas sarannya, Pak. Mungkin karena mungkin buru-buru, jadi kami tidak bisa. Pokoknya itulah ya. Terima kasih sudah memberikan saran yang baik, teman-teman. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek herbarium kami. Dan penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh herbarium kami. Klasifikasi nama tumbuhan, bunga supir, nama latin Adiantum, familinya Adiantaceae, jenisnya Adiantum, tanggal pembuatan spesies Estelem dan Nikis, tanggal pembuatan 14 November 2023, tanggal pengambilan sampel 14 November 2023, dibuat menggunakan kardus, dibuat dengan cara dijemur, setrika, dan diletak di bawah hubungan. Tumbuhan kedua, nama tumbuhan bunga kacang air, nama latin Olivatis Balsamina, famili Balsamina genus, Olivatis Balsamina, spesies L. balsamina, tanggal pembuatan tanggal pengambilan sampel 14 November 2023, dibuat menggunakan kardus, dibuat dengan cara dijemur, disetrika, dan diletakkan di bawah hubungan. Tumbuhan ketiga, nama tumbuhan Capybara, nama latin Catarathus, familinya Apocinaceae, genusnya Catarathus, spesies Cereroseus, tanggal pembuatan tanggal pengambilan 14 September 2023, dibuat menggunakan kardus dan dibuat dengan cara dijemur dan diletakkan pada hubungan. Sekian presentasi kami. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin menanggapi atau memberi komentar? Oke, silakan kelompok lain yang memberikan komentar. Saya Bu. Menurut saya untuk bunga yang ketiga yaitu bunga tapak darah sebaiknya dikeringkan lebih lama lagi, yaitu sekitaran 2 hari agar tingkat kekeringannya lebih maksimal. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memberikan saran untuk kelompok 3. Saya persilakan lagi untuk kelompok 3 menanggapi saran yang diberikan dari kelompok 2. Terima kasih atas saran dari kelompok 2. Di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa waktu yang diberikan untuk pengeringan itu sangat singkat, jadi waktu mencukupi juga sangat cepat dan tidak mencapai 2 harian, hanya membutuhkan waktu 1 hari setengah. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Maaf sebelumnya kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terakhir tadi kelompok yang sudah maju, maka pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya minta 1 orang memberikan
sudah kita lakukan pada hari ini. Dipersilakan. Saya Bu, dari pembelajaran ini dapat kami sampaikan mengenai materi tentang klasifikasi dan kami juga tahu cara membuat herbarium dari tumbuhan seperti buah. Terima kasih telah memberikan kesimpulan singkat dari proses pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, selain kesimpulan, saya juga mau minta refleksi dari kalian semua untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran hari ini. Silakan pada Selfie. Terima kasih kepada Bu Vera telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan refleksi kepada pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat terkesan bagi saya dan menyenangkan karena ini pertama kali bagi saya untuk membuat herbarium dan ternyata itu seru sekali. Mungkin harapan saya ke depannya semoga Ibu bisa membuat proyek seperti ini lagi, ataupun Ibu mengadakan kuis interaktif ataupun seperti video animasi lainnya, dan ice breaking mungkin dapat ditambahkan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Selfie yang sudah memberikan refleksi untuk perbaikan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Harapan saya juga sama, semoga pertemuan berikutnya akan lebih menyenangkan daripada hari ini. Akan ada lagi pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan baru yang kalian dapatkan. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya nanti kirimkan link post-test kepada kalian yang nanti kalian silahkan kerjakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi ekosistem. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran silahkan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.